hal yang paling gede yang bikin orang pengen bikin game company itu passion. Itu yang memang biasanya ngedorong sampai akhirnya mereka sukses atau bahkan bisa juga gagal loh. Jadi passion itu nggak selamanya positif kalau dia nggak punya satu hal lagi yang penting, nyebutnya tuh logic. Kenapa saya tertarik itu sih? Ya karena game itu fun gitu. Saya pengen share fun ini ke semua orang. Di atasnya tuh ada kayak keluar kotak emoticon gitu. Kalau dia kesel dia emoticon marah, kalau dia seneng jadi titik dua D. Oke. Itu kelihatan waktu kita main. Jadi kalau dia nabrak emoticon muncul emoticon yang marah atau apa gitu. Aktor utamanya Laron. Laron itu warnanya putih, terus dia hidupnya cuma semalam, benar. Dan dia kenapa sih muncul di malam hari ketika sudah mau hujan? Ketika mau hujan, karena dia akan mencari lampu. Saya dulu pernah di development studio, waktu itu namanya Dotworks, keren banget. Nah, di sini yang dibuat itu kita udah punya plan bikin game, konsepnya keren banget, kita bikin targetnya juga keren banget, tapi nggak ada yang eksekusi, nggak ada yang ngingetin kita kapan kita mau selesai, nggak ada yang ngingetin kita kapan baiknya kita masarin game ini. Dan in the end, yang akhirnya kita gagal. Dari ribet, Brina Adventure Brina apa segala macam. Jadi kemarin gue mengusulkan menamakan dia sebagai Brina's Quest. Nah, di sini inilah yang aku sangat bersyukur dengan adanya Liris, meskipun dia nanti secara kasar orang melihatnya galak, secara kasar orang melihatnya serem gitu ya, tapi itu mungkin sesuatu elemen itulah yang dibutuhkan di Gameren Games dan mungkin nggak ada di game development lain. Mana yang lebih penting antara perpustakaan dan game? Sama pentingnya. Perpustakaan saat ini sudah menjadi bagian dari hidup aku 4 tahun belakangan dan tahun-tahun ke depan, karena aku menyadari posisi pustakawan di Indonesia itu masih dibutuhkan, apalagi di sebuah perguruan tinggi. Jadi seorang game developer yang saya suka, kenapa mau akhirnya menjadi seorang game developer, proses kreativitas yang gak ada habis-habisnya, gak ada batasannya untuk bilang bahwa game ini tuh udah bagus, game ini tuh udah sempurna. Game walaupun porsinya itu lebih fokus di hari Sabtu, tapi di sela-sela kalau misalnya udah selesai kantor gitu ya, jam 5, pokoknya tag jam 5 tuh kayaknya langsung berubah aja menjadi dari seorang librarian menjadi seorang game developer. Makin banyak Laron nempel ke dia, ininya tuh akan semakin hilang, karena kan yang dia bisa bunuh Laron ketika Laron tuh masuk ke dalam area ini kan gitu loh. Kalau masuk sini dia baru bisa bunuh, kalau sini nggak bisa nih dibunuh. Nah nanti dia makin banyak yang nggak dibunuh ke lampu, ininya makin hilang, makin lama game over. Misalnya dia gerak ke tempat lain. Misalnya dia ke atas, maka dia akan berpindah ke sini kan, dia muter kan. Yeah. Ini pixel art zaman dulu yang bener kayak gini. Contoh sih ada batu, di sini ada 2, sini ada 3. Katanya 3. Dia kayak gak yakin kalau 2 ini bisa dipakai gitu. Gambarnya gimana ya? Bisa. Gimana sih? Cuma it's too long to give instruction. I think just make it more simple. Kalau yang ini, itu belum nanti ya. Yang titik-titik itu belum. Oh, itu masih. Gue mau serius nih yang kali ini rapatnya. Terus kenapa gue mau di atas? Karena yang di bawah tuh masih anak magang. Belum saatnya untuk mengetahui kepuasan gue. Gue mau mulai dari ini deh, dari Thomas dan Eric. What's going on di Kanona? Ini saatnya lo untuk tell the truth nih, karena gue sick and tired menghadapi your team. Oke. Ya,
di antara kita nih suka lo ngomong ke gue mau nyampein ke Thomas, is it my problem? Apakah gue harus interfere? Apakah gue saatnya involve? Gue tuh sampai bingung Tom. Ya, but lebih baik diomongin ketimbang besok lo pulang nih, project gue nggak kelar, target gue lewat lagi, art lo nggak ini, terus lo ngomong aduh gimana ya, terus gue ngomong Thomas lo datang nggak ya? Iya datang, and then siang lagi atau apa. Gue pengen hal itu selesai sekarang. Ya menurut gue, artnya itu ini belum konsisten. Gini, kita kan udah bukan orang-orang yang apa ya Tom ya, bukan orang yang baru ketemu kemarin ya nggak sih? Kita udah jalan setahun lebih loh. Kita baru ulang tahun ya, kita jalan setahun lebih dan udah kayak keluarga. Kita udah kemarin kan udah banyak ngobrol juga tuh waktu tanggal 24 ya tentang apa yang terjadi di studio. Kita masih sangat-sangat very slow gitu ya. Mungkin gue juga mungkin terlalu slow kali ya menghadapi beberapa orang gitu di studio. Nah sekarang gue pikir ini saatnya untuk gue agak sedikit push lu terutama. Kita mikirin panjang, kita diskusi, kita debat. Bukan berina, gamenya bukan larong, tapi emang gak bukan luna-luna. Sejujurnya sih kenapa gue juga kayak dari tadi gue nggak begitu tahu dalamannya, karena kalau gue dive in lagi ya sama aja bohong dong, ada Eric di sini. Kalau memang ada konflik, Indian tetap Eric yang harusnya take a step gitu loh. Maksudnya lu yang benar-benar bisa ngambil keputusan. Mungkin lu nggak tahu desain secara keseluruhan sampai apa-apanya cara kerjanya, tapi lu yang udah tahu kerangka dari semuanya itu. Ya. Jadi kalau memang ternyata tadi ada penyesuaian, it's okay, it's fine, it happens. Karena memang game itu ya waktu lu cobain mainnya kan feelingnya udah beda jauh. Waktu dipikir kayak di kepala enak, waktu main kok aneh. Waktu di kepala bayangannya oke, waktu kamu nyobain aslinya kayaknya lebih baik. Yang penting tujuan akhirnya apa? Memang fun gitu. Fun dengan cara apa? Dengan cara cuma ngetek-ngetek. Nah itu gimana bisa mencapai itu? This time gue nggak mau nanya lo lagi ngapain gitu ya. Coba dong lo mungkin next week itu share ke kita konsep artnya Kanonan. Yang cepat malah di awan ya. Ini belum ada. Iya. Matanya terlalu terang gitu. Nggak masalah. Bis matahari bisa di belakang sini. Gimana? Nggak bisa ya? Belakang mana? Belakang layer hitamnya atas. Posnya gimana sebentar Pak? Udah restart aja nggak apa-apa. Reaksi mereka pada Sano itu seperti apa? Walaupun masih prototype ya. Campur aduk bener-bener. Well, ya ada senangnya karena dicoba dan ada keselnya juga karena bener-bener pengen desain sendiri dan memang itu belum jadi semua kan, belum campur aduk gitu, nggak jelas kayak gado-gado yang disirum-sirum banyak apa namanya bumbu kacang segala macam gitu. Ekspektasiku ini cuma apa namanya mereka akan bilang sesuatu yang udah gue desain. Sesuatu yang udah gue desain berarti arahmu sudah benar. Komentar setelah dikomentarin, kalau gue pribadi sih masih pengen gali lebih dalam karena kan mereka belum komentar lebih banyak ya. Ada beberapa yang udah ngomong misalnya asetnya kayak gimana, artnya kayak gimana, sprite-nya gimana. Tadi ada contohnya satu stylenya mungkin imut-imut, itu masukan buat gue. Jadi gue juga coba nanya tadi kan, apakah imutnya dia seperti dengan contoh yang gue bikin di gamenya tersebut. Misalnya tadi ada karakter burung tuh. Fine, jawabannya gue oke. Dia bilang mirip imutnya begitu. Nah, di situ gue juga ngumpulin apa namanya, lihat reaksi mereka. Ada nggak mereka komen soal gambar dan lain-lain? Ternyata belum. Gue tahu kalau gambar yang gue pakai sementara itu masih belum menarik perhatian gamer untuk sampai bisa ke tahap berkomentar soal gambarnya. Artis biasa ngelihat bagaimana kalau game tersebut bisa dibilang bagus kalau
orang ngelihat gambarnya aja udah keren gitu. Dan satu hal yang gua sadar, kalau dia sampai pengen mau main hanya gara-gara lihat gambarnya bagus itu, wah itu gua berarti berhasil. Di situ gua mau ngejar hal tersebut. Kita jadi menjadi salah satu dari kandidatnya Indie Prize. Ternyata rules-nya berubah. Yang berangkat memang 2 orang saja, tetapi setelah ngobrol dibolehin 4 khusus buat kita gitu ya, biasa gitu. Jadi kita punya tugas untuk menjajakan diri, eksistensi kita pertama kali gitu loh, mumpung di event ya nggak kecil. Jadi mereka nggak cuma kita datang ke sana ikut ini enggak, tapi benar-benar presence-nya benar-benar ini. Nggak ada tuh yang namanya jaim-jaiman, terus nggak ada tuh kalau misalnya gue suruh coba deh lo yang ini lo nggak ada tuh gue mau denger nggak ada bu, tapi gimana ya, no, we have to try apapun gimana pun, no hesitate. Pokoknya nih peperangan yang lo pulang mesti menang, walaupun lo babak belur. Nggak usah peduli bahasa Inggris lo, nggak usah ini, pokoknya lo bisa explain about your game, your plan, your studio. Don't hesitate, pokoknya lo yang harus confidence, lo harus yakin. Walaupun lo mahasiswa, dia dosen, apalagi gue pustakawan.